Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba mengupdate kembali informasi tentang penerimaan atau seleksi CASN P3K di lingkungan instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah seleksi CASN P3K di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022-2023. Adapun konten kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tanggal dan alur pendaftaran seleksi CASN P3K Kemenag 2022-2023 yang meliputi tentang formasi tenaga pendidikan atau tenaga pendidik, mencakup guru dan dosen. Kemudian yang kedua, formasi tenaga keagamaan, mencakup penyuluh agama dan penghulu. Serta yang ketiganya kita akan bahas tentang tanggal dan alur pendaftaran seleksi untuk formasi jabatan fungsional dan tenaga tendik. Baik kawan-kawan sekalian, kita mulai pembahasannya. Nah, kawan-kawan sekalian, berdasarkan estimasi jadwal pendaftaran dan rincian alokasi formasi CASN P3K Kemenag Kementerian Agama tahun 2022-2023, ini berdasarkan slide sosialisasi rencana pelaksanaan seleksi CASN P3K Kementerian Agama tahun 2022-2023, terdapat dua estimasi jadwal pendaftaran seleksi CASN P3K Kemenag tahun 2022-2023. Nah, kawan-kawan sekalian, dari statement ini kita bisa ambil pengertian bahwa ternyata alur pendaftaran diestimasikan untuk Kementerian Agama itu dalam proses penerimaan CASN tahun 2022-2023 khususnya untuk P3K ini baru diperkirakan kawan-kawan sekalian ya. Diperkirakan ada dua skenario ternyata ya. Ternyata kawan-kawan. Yang pertama itu perkiraan skenarionya nih, jadwal pelaksanaannya adalah mengenai pengumuman. Ternyata skenario pertama itu adalah tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 November tahun 2022. Ini pengumuman seleksi dan tanggal selanjutnya nanti kita bahas ya. Sementara perakiraan yang kedua atau estimasi yang kedua kawan-kawan, kalau tidak terjadi pada estimasi pertama maksudnya, maka ini skenario kedua yang akan dilalui, yaitu untuk pengumuman itu adalah pada tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2022 dimulainya. Data ini kita dapatkan kawan-kawan, di sini ada tanda ya, di sini ada catatannya. Jadwal tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan BKN. Tetapi catatannya, jadwal tersebut berpotensi berubah ya, dikarenakan kebijakan nasional sampai hari ini kementerian dan lembaga masih menunggu jadwal resmi yang akan diterbitkan Kementerian Pan dan RB. Nah, di sini dan BKN ya, di sini kawan-kawan sekalian. Poinnya yang harus kita ketahui adalah, jadi supaya kita tidak terlalu khawatir kapan saatnya, ternyata Kementerian Agama sudah punya timeline ya, tetapi memang masih ada dua opsi atau perkiraan. Skenario pertama adalah
dimulai tanggal 16 sampai dengan 30 November untuk pengumuman seleksinya. Lalu kemudian kalau ini tidak, maka beralih ke opsi 2 yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2022 untuk pengumuman seleksi. Baik kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan bahas satu persatu. Nih. Nah, ternyata kawan-kawan di sini sudah dijelaskan ya. Estimasi jadwal pendaftaran dan rincian alokasi formasi CASN P3K Kementerian Agama tahun 2022-2023. Kementerian Agama berdasarkan slide sosialisasi rencana pelaksanaan seleksi CASN P3K Kementerian Agama tahun 2022-2023 terdapat dua estimasi jadwal pendaftaran seleksi CASN P3K Kemenag tahun 2022-2023. Pada estimasi jadwal yang pertama, pendaftaran seleksi P3K Kementerian Agama baik untuk formasi guru, tenaga keagamaan, maupun fungsional tendik akan dimulai tanggal 16 November sampai dengan 7 Desember 2022. Jadwal lengkapnya, pendaftaran seleksi CASN P3K Kemenag tahun 2022 berdasarkan estimasi yang pertama adalah sebagai berikut. Nah, kawan-kawan sekalian, pengumuman seleksi ya, ini pengumuman seleksi itu tanggal 16 sampai dengan 30 November 2022 ya. Di sini kawan-kawan sekalian, pengumumannya ini berarti kan alurnya dan timelinenya ya, tetapi ini dalam perkiraan atau skenario 1 ya. Lalu pendaftaran seleksi tanggal 16 November sampai dengan 7 Desember 2022 kawan-kawan, masuk di sini ya kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian seleksi administratif, ini seleksi administratif tanggal 16 November sampai dengan 14 Desember 2022 ya. Ini ke sini kawan-kawan sekalian, ternyata ya timelinenya ini. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 2022 ya. Itu kawan-kawan sekalian, ternyata. Lalu kemudian masa sanggahnya adalah tanggal 7 sampai dengan 19 Desember 2022 ya. Ini tadi di sini kawan-kawan posisinya ya. Lalu kemudian yang nomor ini yaitu masa sanggah 17. Di sini posisinya ternyata kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian yang berikutnya jawab sanggah tanggal 17 sampai dengan 23 Desember 2022 ya. Masuk di sini kawan-kawan. Ternyata estimasinya. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah tanggal 24 Desember 2022 ya pengumumannya. Sementara untuk penarikan atau penarikan data final ya di sini itu pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember ya. Berarti di sini kawan-kawan sekalian posisinya ini adalah timelinenya kawan-kawan ya. Lalu kemudian penjadwalan seleksi tanggal 28 sampai dengan 30 Desember ya. Di sini posisinya kawan-kawan sekalian nih ya di estimasi jadwalnya. Kemudian pengumuman jadwal seleksi per sesi tanggal 2 sampai dengan 7 Januari 2023. Ini kawan-kawan posisinya ke sini ya. Ini adalah pengumuman jadwal seleksinya ada di sini. Lalu kemudian pelaksanaan seleksi tanggal 8 sampai 8 Januari sampai dengan 6 Februari 2023 ya. Posisinya berarti masuk di sini. Nah, kawan-kawan sekalian, kemudian pengolahan nilai tanggal 1 sampai dengan 13 Februari 2023. Ini pengolahan nilai ada di sini ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, pengumuman hasil tanggal 14 sampai dengan 15 Februari ya. Ini posisinya kawan-kawan ada di sini. Lalu kemudian masa sanggah tanggal 16 sampai dengan 18 Februari 2023. Masa sanggah dari hasil tes berarti ya di sini adanya kawan-kawan sekalian ya. Kemudian jawab sanggah tanggal 16 sampai dengan 22 Februari posisinya ada di sini
ya. Ini masa jawab sanggah. Dan yang terakhirnya kawan-kawan sekalian, yaitu pengumuman hasil akhir tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2023 dan posisinya ada di sini. Tetapi harus dicatat, jadwal tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan BKN. Cuma catatannya, jadwal tersebut bisa berubah dan berpotensi berubah. Ini adalah skenario jadwal yang disusun oleh Kementerian Agama untuk skenario pertama, ya. Sekarang sudah tanggal berapa? Kalau belum berarti masuk di skenario yang kedua, kawan-kawan sekalian, ya. Estimasi pelaksanaannya. Ini, ya. Sedangkan estimasi jadwal yang kedua, pendaftaran seleksi P3K Kementerian Agama, baik untuk formasi guru, tenaga keagamaan, maupun fungsional tendik, akan dimulai tanggal 1 Desember sampai dengan 22 Desember 2022. Jadwal lengkap pendaftaran seleksi CASN P3K Kemenag tahun 2022, ya, yang perkiraan skenario kedua tadi berdasarkan estimasi yang kedua adalah sebagai berikut. Pengumuman itu tanggal 1 sampai dengan 15 Desember, ya. Sini adanya. Kemudian kawan-kawan pendaftaran seleksi, ya, itu tanggal 1 sampai dengan 2 Desember 2022. Sini adanya. Kemudian seleksi administrasi tanggal 1 sampai dengan 29 Desember 2022, kawan-kawan. Lalu kemudian yang berikutnya pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2022, ya, adanya di sini, kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian masa sanggah itu tanggal 1 sampai dengan 3 Januari 2023, ya. Masa sanggah ada di sini. Kemudian kawan-kawan sekalian, jawab sanggah, ya, di sini jawab sanggah yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 Januari 2023. Adanya di sini, ya. Lalu kemudian pengumuman pasca masa sanggah tanggal 8 Januari 2023, kawan-kawan sekalian. Lalu yang berikutnya penarikan data final tanggal 9 sampai dengan 10 Januari 2023. Di sini. Lalu kemudian penjadwalan seleksi tanggal, ya, di sini penjadwalan seleksi tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2023. Di sini berarti kawan-kawan sekalian. Nah, lalu kemudian pengumuman jadwal seleksi per sesi, ya. Ini tanggal 14 sampai dengan 20 Januari 2023. Pengumuman seleksi adanya di sini. Lalu kemudian pelaksanaan seleksi tanggal 21 Januari sampai dengan 19 Februari. Ya, di sini adanya. Lalu kemudian pengolahan nilai tanggal 14 sampai dengan 26 Februari. Ya, di sini adanya. Lalu kemudian pengumuman hasil tanggal 27 sampai dengan 28 Februari, ya. Lalu kemudian masa sanggah di sini kawan-kawan sekalian, masa sanggah, ya, tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2023. Di sini. Lalu kemudian jawab sanggah itu tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2023, ya, posisinya di sini. Dan yang terakhirnya adalah pengumuman hasil akhir yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 Maret 2023. Adanya di sini kawan-kawan sekalian, ya. Nah, ini maksudnya jadwal tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan BKN. Ya, ini adalah skenario yang kedua. Jadi kalau memang tadi skenario pertama ternyata belum juga dibuka, maka untuk para calon peserta CASN P3K Kemenag, kita bisa tunggu sampai dengan tanggal 1 sampai dengan 15 Desember. Di situ ada letak pembukaan pengumuman seleksi, kawan-kawan sekalian. Nah, terkait dengan rincian formasinya, dalam CASN P3K Kemenag tahun 2022 ini dinyatakan bahwa total formasi ASN P3K Kemenag tahun 2022 adalah sebanyak 49.6
dengan rincian lengkapnya. Penetapan kebutuhan ASN P3K Kemenag tahun 2022 adalah sebagai berikut. Untuk formasi tenaga pendidik sebanyak 27.589 dengan rinciannya guru sebanyak 24.848, dosen sebanyak 2.741. Lalu kemudian yang kedua, ini untuk formasi tenaga keagamaan sebanyak 14.735. Ini persentasenya ya, 14.735 ya, dengan rinciannya penyuluh agama 12.427. Insyaallah kawan-kawan sekalian ya. Lalu kemudian kedua, penghulu sebanyak 2.308. Sementara ya formasi yang ketiga adalah formasi untuk jabatan fungsional dan tendik sebanyak 7.281 kawan-kawan sekalian ya. Ini. Nah, di sini maka total formasinya adalah untuk tenaga pendidik 55,62%, lalu kemudian untuk tenaga keagamaan adalah 29,7%, untuk fungsional dan tendik sebanyak 14,68% ya dari total seluruh keseluruhan formasi ini kawan-kawan sekalian, sehingga totalnya adalah 49.605. Ini data ini didapatkan dari surat penetapan dan rincian formasi setiap satuan kerja. Ini dapat diakses melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, dan penyerahan formasi akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober. Berarti ini sudah dilakukan kawan-kawan sekalian. Inilah rincian alokasi formasinya kawan-kawan sekalian ya, dari keseluruhan itu tadi. Nah, itu saja barangkali kawan-kawan sekalian yang dapat di-share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Saya berharap semoga kita semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.